Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliza Maulidah Mahfudoh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan materi perpindahan kalor dan siklus air. Pada slide pertama, kita akan membahas apa itu perpindahan kalor. Perpindahan kalor yaitu berpindahnya kalor dari benda dengan suhu tinggi ke benda dengan suhu lebih rendah yang terjadi secara alami. Perpindahan ini mengakibatkan terjadinya percampuran suhu dari kedua benda tersebut, atau bisa juga dijelaskan perpindahan kalor itu menjelaskan bagaimana energi panas berpindah di antara benda atau medium yang berbeda karena perbedaan suhu. Nah, perpindahan ini terjadi karena adanya perbedaan suhu antara kedua benda. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa itu fungsi kalor. Di sini saya mencantumkan dua fungsi perpindahan kalor atau dua fungsi kalor. Yang ke satu, menaikkan dan menurunkan suhu benda. Benda yang menerima kalor akan menjadi panas dan suhunya naik, sedangkan benda yang melepaskan kalor akan menjadi dingin dan suhunya turun. Yang kedua, fungsi kalor yaitu mengubah wujud benda. Kalor dapat menyebabkan benda meleleh, mencair, membeku, menyublim, dan mengembun. Kalor yang cukup besar dapat menyebabkan perubahan wujud, misalnya es mencair menjadi air atau air mendidih menjadi uap. Slide selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis perpindahan kalor. Di sini saya mencantumkan 3 jenis perpindahan kalor. Yang ke satu ada konduksi, kedua konveksi, ketiga radiasi. Kesatu, konduksi, di mana perpindahan kalor melalui zat padat tanpa disertai perpindahan partikel. Contohnya, pegangan panci ketika kita memasak air menjadi panas ketika dasar panci tersebut dipanaskan di atas kompor. Yang kedua, konveksi, perpindahan kalor pada zat cair atau gas melalui perpindahan partikel. Contohnya, ketika kita memasak air, lalu air mendidih dalam panci, air yang lebih panas naik ke atas, sementara air yang lebih dingin akan turun ke bawah. Yang ketiga yaitu perpindahan kalor melalui gelombang elektromagnetik, tidak memerlukan medium. Contohnya, panas matahari yang sampai ke bumi. Energi radiasi ini dapat dirasakan langsung meski melalui ruang hampa udara. Selanjutnya yaitu contoh perpindahan kalor di alam. Yang ke satu, contoh dari konduksi yaitu panas dari api unggun merambat ke tanah di sekitarnya. Nah, proses ini itu membutuhkan kontak langsung antara api dan tanah. Yang kedua yaitu konveksi. Ketika air yang panas naik ke permukaan di lautan. Di laut, air yang lebih hangat di bawah permukaan akan naik ke atas, sementara air dingin dari permukaan akan turun ke bawah. Yang ketiga yaitu radiasi, panas matahari sampai ke bumi, di mana panas dari matahari dirasakan di bumi tanpa bantuan medium apapun. Sumber utama energi bumi berasal dari radiasi matahari. Oke, slide selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang siklus air. Nah, apa yang dimaksud dengan siklus air? Siklus air atau siklus hidrologi adalah proses alami yang mana air bergerak secara terus-menerus dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui proses penguapan, kondensasi, persipitasi, dan koleksi. Oke, sekarang kita akan melihat proses tahapan siklus air ya. Nah, di sini saya sudah membuat semacam gambar tentang tahapan-tahapan siklus air. Ada evaporasi, ada kondensasi, ada persipitasi, dan ada koleksi. Yang ke satu, evaporasi atau penguapan air karena matahari. Nah, proses penguapan air dari permukaan evaporasi ini adalah proses penguapan air dari permukaan laut, sungai, atau tumbuhan karena panas matahari. Air ini akan air cair berubah menjadi uap air.
Lalu selanjutnya ada kondensasi, di mana uap air yang naik ke atmosfer mendingin dan berubah menjadi titik-titik air kecil. Titik-titik air kecil ini berkumpul dan akan membentuk menjadi awan. Yang ketiga ada presipitasi. Saat awan penuh dengan air, titik-titik air jatuh sebagai hujan, salju, atau hujan es. Yang keempat ada koleksi. Koleksi yaitu pengumpulan atau penampungan air yang jatuh ke permukaan bumi melalui presipitasi, seperti hujan, salju, atau hujan es, dan mengalir ke tempat-tempat seperti sungai, danau, atau laut. Proses koleksi ini lebih berfokus pada pengumpulan air di permukaan bumi, baik itu dalam bentuk aliran permukaan atau penampungan di danau dan laut. Nah, jadi seperti ini ya. Yang terjadi pertama pada tahapan siklus air. Yang pertama itu akan terjadi evaporasi, penguapan air kena matahari. Nah, air-air yang di sini itu akan naik ke atas karena terjadi penguapan kena matahari. Selanjutnya, setelah evaporasi, setelah air itu menguap, terjadi penguapan pada air kena matahari, akan ada siklus yang namanya kondensasi, di mana air yang sudah diuap ini mendingin dan berubah menjadi titik-titik air kecil dan akan berubah menjadi awan. Selanjutnya, setelah kondensasi ada persipitasi. Ketika titik-titik air ini berkumpul dan membentuk awan, maka di mana sudah akan terjadi hujan gitu ya. Nah, hujan ini berada pada tahapan partisipasi turunnya hujan dari awan ke bumi. Nah, karena sudah terjadi tahapan persipitasi, maka akan terjadi ke tahapan koleksi di mana berkumpulnya air di laut, di sungai atau di danau karena telah terjadinya hujan. Lalu kembali lagi nanti setelah air laut ini tuh terjadi lagi evaporasi, kembali lagi ke kondensasi, lalu ke persipitasi, begitupun seterusnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang peran perpindahan kalor dalam siklus air. Yang ke-1, evaporasi itu dipengaruhi oleh panas matahari. Evaporasi terjadi karena panas matahari atau radiasi yang menyebabkan molekul air di permukaan laut itu menjadi menguap. Yang kedua, kondensasi. Kondensasi yaitu uap air yang naik ke atmosfer akan mendingin akibat suhu yang lebih rendah di ketinggian melalui proses konduksi dan konveksi. Yang ketiga yaitu persipitasi. Proses pendinginan lebih lanjut akibat konveksi mengubah uap air di awan menjadi hujan atau hujan salju. Slide selanjutnya yaitu kita membahas tentang pentingnya siklus air bagi kehidupan. Nah, siklus air bagi kehidupan itu sangat penting. Salah satunya, contoh-contohnya yaitu yang ke-1, menyediakan air tawar. Proses presipitasi memberikan air tawar untuk kebutuhan sehari-hari untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, menyediakan air tawar ini sangat penting untuk semua makhluk hidup atau bagi ekosistem darat dan manusia ataupun itu semua makhluk hidup. Air tawar itu sangat penting. Yang kedua yaitu mengatur suhu bumi, memainkan peran penting dalam stabilitas suhu global. Evaporasi dan kondensasi membantu menyeimbangkan suhu global. Siklus air berperan dalam mengurangi dampak pemanasan global. Yang ketiga yaitu mendukung pertanian dan kehidupan manusia. Air yang tersedia mendukung aktivitas manusia. Tanpa air dari siklus ini, aktivitas manusia seperti pertanian, peternakan, dan yang lainnya akan sulit dilakukan jika tidak ada siklus air bagi kehidupan manusia. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan.
Perpindahan kalor terjadi melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Siklus air dipengaruhi oleh perpindahan kalor dan pentingnya ekosistem. Nah, perpindahan kalor memainkan peran penting dalam berbagai proses alam, termasuk siklus air. 3 jenis perpindahan kalor, konduksi, konveksi, dan radiasi, terkait erat dengan tahapan siklus air seperti evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Siklus air adalah proses alami yang terus-menerus mengadarkan air di bumi dan atmosfer, memastikan ketersediaan air bagi kehidupan manusia. Lalu pentingnya siklus air bagi kehidupan manusia itu sangat besar, baik untuk menyediakan air tawar, mengatur suhu bumi, maupun mendukung aktivitas pertanian dan kehidupan manusia. Kedua proses ini antara perpindahan kalor dan siklus air berfungsi saling mendukung dalam menjaga keseimbangan dan kelangsungan hidup di planet kita. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.